مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, anak-anakku, ustazah dan keluarga besar SDIT Mutia Insan Sukoharjo, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa menjalani sampai hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima semua amal ibadah kita di bulan ini dan mengampuni dosa kita. Kurma sore ini Ustaz akan menyampaikan tentang kisah sahabat, yaitu Abdullah Dzul Bijadain. Dalam hadis disebutkan bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, pada saat tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, yaitu salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dimulai, nama sebenarnya adalah Abdul Uzza. Dulu Abdul Uzza ditinggal oleh kedua orang tuanya, jadi yatim piatu, kemudian dititipkan kepada pamannya. Pamannya adalah orang yang terkaya, maka sampai dikisahkan bahwa Abdul Uzza itu punya 2 kuda yang besar-besar. Nah, kemudian hidup dengan kecukupan. Nah, suatu ketika karena tempat atau rumah dari paman Abdul Uzza itu di antara kota Mekah dan Madinah, maka ada segerombolan orang yang itu berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu mampir di tempatnya Abdul Uzza tadi. Maka ketika mampir, ya, Abdul Uzza itu mendengar percakapan, ya, dari orang-orang yang mampir tadi tentang Islam, tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, tentang keindahannya. Maka lama-kelamaan Abdul Uzza ini tertarik. Kemudian ketika tertarik, ya, Abdul Uzza itu berdiskusi dengan orang-orang yang mampir tadi. Kamu tertarik dengan ajaran Muhammad? Ya, kata orang yang mampir tadi. Iya, aku tertarik. Kenapa engkau nggak ikut hijrah saja? Gitu. Maka Abdul Uzza, ya, menjawab, aku pengen hijrah bersama dengan pamanku. Tunggu dulu, aku pengen mengajak pamanku dulu. Maka benar, Abdul Uzza mengajak pamannya untuk hijrah. Paman, ya, mari kita ikuti Nabi Muhammad yang mengajarkan Islam gitu. Nah, beberapa kali diajak itu pamannya tidak mau, hingga terakhir paman, sudah beberapa kali, ya, aku mengajak engkau, ya, untuk mengikuti Muhammad. Aku pengen hijrah saja karena engkau tidak mau. Aku pengen mengikuti Nabi Muhammad ke Madinah. Maka pamannya, silakan, engkau pergi bersama Muhammad atau mengikuti Muhammad, tapi aku tidak rela. Kata yang aku berikan kepadamu itu kamu bawa hijrah bersama denganmu, maka kembalikan semua kepadaku, ya, kata pamannya. Jadi tidak rela barangnya dibawa, ya. Kemudian Abdul Uzza memberikan itu hartanya, kudanya dikembalikan, fasilitasnya dikembalikan, kemudian hanya tinggal pakaian yang dikenakan, ya. Kemudian pakaian dikenakan pun juga mau diambil, itu punyaku, yang belikan aku. Maka pamannya apa? Memaksa digunting, ya, baju dan celananya, hingga kemudian Abdul Uzza keluar untuk hijrah itu dengan keadaan yang hampir telanjang. Nah, kemudian keluar dengan niat untuk berhijrah, ya, dengan ditutupi dengan seadanya, ya, kemudian berjalan
dengan perjalanan yang sangat jauh. Di tengah jalan menemukan satu potong kain, ya, kain kasar. Kemudian kain itu disobek, yang satu potongan di sebelah atas, yang satu potongan di sebelah bawah dipakai gitu. Kemudian sampai di Madinah, kemudian ketemu dengan Nabi Muhammad. Setelah sholat subuh, Abdul Uzza ikut sholat subuh, maka menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, aku ingin mengikuti engkau." Gitu. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku ini Abdul Uzza." Nabi Muhammad bertanya lagi, "Kenapa engkau seperti itu pakaiannya? Namamu Abdul Uzza. Sekarang aku ganti namamu menjadi Abdullah Dzul Bijadain." Artinya apa? Hamba Allah yang memiliki dua potong kain. Maka setelah itu, ya, singkat cerita, Abdullah Dzul Bijadain ini mengikuti ajaran Rasulullah dan sangat, ya, rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke masjid rajin, ibadah rajin, dan lain sebagainya. Kemudian pada perang Tabuk, ya, Abdullah Dzul Bijadain ini ikut perang kemudian pulang, ya. Di tengah kepulangan itu, ya, di sebuah tenda, maka Abdullah ibnu Mas'ud, ya, itu tidur bersama Rasulullah dan para sahabat, ada Umar dan Abu Bakar. Maka pada malam itu kok tidak ada ketiganya, Rasulullah juga tidak ada, Abu Bakar tidak ada, Umar tidak ada. Ternyata dia bangun kemudian melihat di sebelah ujung, ya, ada dua orang yang membawa obor. Kemudian ada satu yang mencangkul tanah seperti ingin menguburkan. Maka Ibnu Mas'ud datang atau mendatangi itu, kemudian tanya, "Kenapa engkau itu membiarkan Rasulullah itu menggali kubur sendirian? Kenapa engkau tidak menggalikan?" Gitu. Tanya Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah menyampaikan, "Biar aku sendiri yang apa? Memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mengubur dan menggali kuburnya sendirian." Maka Ibnu Mas'ud sampai iri dengan Abdullah Dzul Bijadain, ya, karena dikuburkan Rasulullah sendiri, kemudian digalikan kubur oleh Rasulullah sendiri. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan pada saat penguburan itu, "Aku ridho terhadap ia, maka ridhoilah ya Allah." Maka singkat cerita bahwa Abdullah Dzul Bijadain ini salah satu sosok pemuda yang berada dalam ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Ramadan, ya, sampai hari ini, marilah kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, ya, beribadah dengan maksimal, ya, agar kita bisa meniru seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah Dzul Bijadain tadi. Semangat luar biasa, meninggalkan kesenangan dunia untuk beribadah dengan sungguh-sungguh hingga dia mendapati ajalnya. Ternyata yang dikuburkan oleh Nabi itu adalah Abdullah Dzul Bijadain karena sakit panas pada saat itu. Baiklah, kita bisa mengambil ibrah dan hikmah dari kisah tersebut. Demikian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.